Selamat pagi Pak Agnes dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok F. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan saya Agatha, dan di sini juga ada Nika Dektuan Dewi, ada Raffi Nadwi, dan juga ada Elena. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kurikulum Cambridge dan juga kurikulum SD yang ideal menurut kelompok kami. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai kurikulum Cambridge. Untuk kurikulum Cambridge ini akan dijelaskan oleh Swat. Pada Swat, saya bersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai kurikulum Cambridge. Kurikulum Cambridge sendiri merupakan kurikulum internasional yang dikembangkan oleh Cambridge Assessment International Education yang di bawah naungan University of Cambridge. Lembaga ini merupakan lembaga non-profit yang di bawah naungan University of Cambridge. Cambridge Assessment International Education yang mengembangkan kurikulum Cambridge memiliki visi yaitu menyediakan pendidikan yang unggul dan berkualitas. Sedangkan misinya yaitu menghasilkan siswa yang confident, responsible, reflektif, inovatif, dan engaged. Seperti yang disampaikan dalam misi, yaitu menghasilkan siswa yang confident, profil lulusan dari Cambridge sendiri juga berkaitan dengan visi dan misi ini. Profil lulusan yang pertama adalah confident atau percaya diri. Jadi diharapkan lulusan dari Cambridge memiliki kepercayaan diri yang baik. Kemudian responsible atau bertanggung jawab, reflektif atau menjadi pribadi yang reflektif, kemudian inovatif yaitu menjadi pribadi yang inovatif, dan engage atau dapat terlibat dengan banyak hal dan lingkungan sosial. Cambridge sendiri menyediakan program pendidikan untuk anak usia 5-19 tahun. Jenjang dalam Cambridge ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama dimulai pada usia 5-11 tahun, yaitu Cambridge Primary, dilanjutkan pada usia 11-14 tahun, yaitu Cambridge Lower Secondary, kemudian berlanjut dari umur 14-16 tahun di Cambridge Upper Secondary, dan diakhiri pada program pada umur 16-19 tahun yaitu Cambridge Advanced atau Cambridge International A-Level. Dalam Cambridge, dalam kurikulum Cambridge dapat 3 main subjek yang dijadikan fokus utama, yaitu science atau pengetahuan, kemudian math atau matematika, dan language atau bahasa. Ketiga main subjek ini dipilih karena masing-masing dapat mengembangkan kepribadian yang lebih baik pada siswa. Pada science itu akan dikembangkan kepribadian atau pemikiran ilmiah. Kemudian dari mata pelajaran matematika akan dikembangkan kemampuan problem solving. Sedangkan pada mata pelajaran bahasa akan dikembangkan kemampuan berkomunikasi yang baik. Selain keterampilan-keterampilan itu, dari kurikulum Cambridge ini juga terdapat beberapa keunggulan lainnya. Keunggulan yang pertama adalah recognition atau acceptance. Kurikulum Cambridge sudah mendapat pengakuan secara global. Lulusan sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge atau dengan kualifikasi Cambridge akan diakui secara global. Pengakuan secara global ini akan mempermudah lulusannya untuk diterima di institusi ataupun sekolah-sekolah internasional lainnya. Keunggulan kedua adalah bilingual education. Kurikulum Cambridge dapat diterapkan di sekolah dengan yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Contohnya Indonesia. Di sekolah Indonesia, kurikulum Cambridge dapat diterapkan dengan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Keunggulan yang ketiga adalah international curriculum. Kurikulum Cambridge ini merupakan kurikulum internasional. Jadi, ketika siswi atau siswa yang lulusan dari kurikulum Cambridge dapat diterima di sekolah internasional lainnya. Kemudian, kurikulum Cambridge juga familiar. Mengapa disebut familiar? Karena sistem yang digunakan dalam kurikulum ini digunakan di banyak negara, yaitu kegiatannya diakhiri dengan penilaian
berupa tes. Kemudian fleksibel. Sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge fleksibel untuk membentuk kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan siswa dan visi misi sekolah. Kemudian develop codes, yaitu mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi begitu. Jadi anak-anak lulusan kurikulum Cambridge akan terbiasa dengan pemikiran high order thinking skill. Selanjutnya ada give clear guidelines. Jadi Cambridge Assessment International Education selaku pengembang dari kurikulum Cambridge akan memberikan panduan yang jelas mengenai penggunaan kurikulum ini. Jadi sekolah tidak akan merasa kebingungan. Selanjutnya atau yang terakhir adalah provide school with international benchmark. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kurikulum Cambridge ini merupakan kurikulum nasional, sehingga sekolah yang menggunakannya akan mendapat tanda bahwa itu juga merupakan sekolah internasional. Sekian mengenai kurikulum Cambridge yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Agatha. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan paparan mengenai komparasi kurikulum Cambridge dengan kurikulum internasional yang lainnya. Untuk hal ini nanti akan dijelaskan oleh Elena dan juga Lavina. Selanjutnya kepada Elena dan Lavina saya persilakan. Saya akan menjelaskan mengenai komparasi kurikulum Cambridge berdasarkan sejarah dan latar dikembangkannya. Yang pertama yaitu kurikulum Cambridge dikembangkan di bawah University of Cambridge dengan tujuan meningkatkan standar pendidikan melalui ujian bagi orang-orang yang bukan anggota dari universitas. Yang kedua ada kurikulum IPC, yaitu IPC dikembangkan oleh perusahaan minyak Shell untuk memberi pendidikan terhadap anak-anak dari pekerja perusahaan yang bekerja di luar negara asalnya. Kemudian ada kurikulum PYP. PYP dikembangkan oleh beberapa tokoh pendidikan di Geneva, Swiss. Dan yang terakhir ada kurikulum Montessori. Montessori berkembang dari keprihatinan Maria Montessori terhadap anak-anak tunagrahita. Selanjutnya saya akan memaparkan usia pendidikan pada keempat kurikulum. Yang pertama ada jenjang pendidikan Cambridge. Ada 4 jenjang. Yang pertama ada Cambridge Primary yang diperuntukkan untuk anak usia 5 hingga 11 tahun. Yang kedua ada Cambridge Lower Secondary yang diperuntukkan bagi anak usia 11 hingga 14 tahun. Yang ketiga ada Cambridge Upper Secondary yang diperuntukkan untuk anak usia 14 hingga 16 tahun. Yang keempat ada Cambridge Advanced yang diperuntukkan untuk anak usia 16 hingga 19 tahun. Pada tahapan Cambridge Advanced ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka masuk perguruan tinggi. Selanjutnya ada jenjang pendidikan PYP. Ada 4 jenjang. Yang pertama ada Primary Years Program untuk usia 3 hingga 12 tahun. Yang kedua ada Middle Years Program untuk usia 11 hingga 16 tahun. Yang ketiga ada Diploma Program untuk usia 16 hingga 19 tahun. Yang keempat ada Career Relate Program untuk usia 16 hingga 19 tahun. Sedangkan di IPC ada 4 tahap, yaitu Early Years untuk usia 3 hingga 12 tahun, Milpos 1 untuk usia 5 hingga 7 tahun, Milpos 2 untuk usia 7 hingga 9 tahun, Milpos 3 untuk usia 9 hingga 12 tahun. Dan yang terakhir ada jenjang pendidikan Montessori. Ada Nido untuk usia 15 hingga 16 bulan, ada Infant Community untuk usia 15 bulan hingga 3 tahun, dilanjutkan dengan Children House untuk usia 3 sampai 6 tahun, dilanjutkan dengan sekolah dasar. Pada sekolah dasar ini terdiri dari 3 kelas. Kelas yang pertama untuk usia 6 hingga 9 tahun, kelas yang kedua untuk usia 9
9 hingga 12 tahun, kelas yang ketiga untuk anak usia 6 hingga 12 tahun. Dan tahap yang terakhir adalah sekolah menengah. Pada tahapan ini dibagi menjadi 2 kelas. Kelas yang pertama untuk usia 12 hingga 15 tahun dan kelas yang kedua untuk usia 15 hingga 18 tahun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan profil lulusan Cambridge dan PYP. Pada profil lulusan Cambridge ada confident, yaitu siswa yang memiliki kepercayaan diri. Yang kedua ada responsible, untuk siswa yang dapat bertanggung jawab untuk atas diri mereka sendiri. Yang ketiga ada reflektif, yaitu mampu berefleksi terhadap diri mereka. Yang selanjutnya ada inovatif, yaitu siswa dapat beradaptasi pada lingkungan baru atau kelompok. Yang kelima ada engage, yaitu siswa yang mampu terlibat baik di kelompok maupun di lingkungan. Selanjutnya ada profil lulusan PYP. Ada inquirers, yakni siswa yang memiliki rasa ingin tahu. Yang kedua ada knowledgeable, untuk siswa yang dapat mengembangkan dan menggunakan pemahaman konseptual. Yang ketiga ada thinker, untuk siswa yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan mampu mengambil keputusan. Yang keempat ada communicator, siswa yang memiliki kepercayaan diri, kreatif, dan kolaboratif. Yang kelima ada principal, menghasilkan siswa yang integritas dan jujur. Yang keenam ada open-minded, yakni siswa yang memiliki pemikiran terbuka. Yang ketujuh ada caring, menghasilkan siswa yang peduli dan mau untuk melayani orang lain. Yang kedelapan ada risk takers, yakni siswa yang mampu menghadapi tantangan. Yang kesembilan ada balance, yaitu siswa yang mampu menyeimbangkan intelektual, fisik, dan emosional. Dan yang 10 ada reflektif, yaitu siswa yang mampu berefleksi terhadap diri mereka sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai profil lulusan untuk kurikulum IPC dan Montessori. Yang pertama itu untuk kurikulum IPC. Yang pertama ada inquiry atau siswa memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah melalui penelitian sendiri. Kemudian ada adaptability, yaitu siswa memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Yang berikutnya ada resilience, yaitu kemampuan siswa untuk bangkit dengan cepat dari kegagalan. Berikutnya adalah morality, yaitu siswa memiliki perilaku yang baik atau moral yang baik. Berikutnya adalah communication, yaitu siswa memiliki kemampuan berkomunikasi. Kemudian ada thoughtfulness, yaitu siswa memiliki perhatian yang tinggi. Kemudian ada kooperatif, yaitu siswa mampu bekerja sama. Dan yang terakhir ada respect. Kemudian lulusan untuk kurikulum Montessori. Yang pertama ada movement and cognition, yaitu siswa mampu bergerak dan memiliki pengetahuan. Kemudian ada choice, yaitu siswa memiliki pilihan. Yang berikutnya interest, yaitu siswa dapat menyalurkan kegemaran atau minat. Kemudian ada extrinsic rewards are avoided, yaitu siswa menghindari penghargaan yang tidak penting. Kemudian ada learning with and from peers, yaitu belajar dengan dan dari teman sebaya. Kemudian learning in context, yaitu belajar dalam konteks atau hubungan atau sesuai dengan keadaan. Berikutnya teacher ways and child ways, yaitu belajar dengan cara guru dan cara anak atau cara siswa. Dan yang terakhir ada order in environment and mind, yaitu keterlibatan dalam lingkungan dan pikiran. Untuk selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskan mengenai kurikulum yang ideal untuk sekolah dasar menurut kami.
menurut kelompok F. Pertama, mengintegrasikan latar belakang siswa yang berbeda-beda. Kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia merupakan negeri yang beragam, memiliki berbagai budaya, bangsa, dan juga bahasa, dan tentunya berbagai latar belakang. Maka dari itu, kita memerlukan kurikulum yang bisa mengintegrasikan latar belakang siswa yang berbeda-beda dalam pembelajarannya. Hal ini kami adopsi dari kurikulum nasional dan juga kurikulum IPC. Untuk yang kedua adalah diawali dengan observasi terhadap kebutuhan siswa dan bagaimana siswa belajar. Kita sebagai seorang calon pendidik memerlukan keterampilan ini agar dapat menentukan strategi dan pembelajaran yang efektif bagi siswa sesuai dengan kebutuhannya. Untuk selanjutnya adalah melibatkan media-media konkret dalam pembelajaran. Karena kita ketahui bersama, menurut teori Jean Piaget, bahwa anak usia SD pada tahapan operasional konkret. Maka dari itu, anak usia SD memerlukan benda-benda konkret atau bisa dikatakan dapat berpikir dengan mudah bila dibantu dengan adanya benda-benda konkret. Hal ini kami adopsi dari kurikulum Montessori. Untuk selanjutnya yaitu menerapkan pendekatan education for sustainable development. Hal ini dapat mendorong perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap untuk memungkinkan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik di masa depan. Hal ini kami adopsi dari kurikulum Montessori. Untuk yang selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan transdisipliner. Nah, untuk transdisipliner ini, kita mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu pembelajaran. Hal ini kita harapkan agar siswa terbiasa untuk berpikir tidak mengkotak-kotakan suatu pengetahuan berdasarkan mata pembelajaran atau ilmu tertentu, tapi dapat belajar secara menyeluruh. Hal ini kita adopsi dari kurikulum PYD. Sebenarnya kurikulum kita, kurikulum nasional, juga menerapkan pembelajaran yang tematik. Selanjutnya, melibatkan anak secara aktif dalam pembelajarannya. Melibatkan anak secara aktif dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat penting. Dengan melibatkan anak secara aktif, anak akan merasa pembelajarannya tersebut bermakna dan berkesan dalam dirinya, sehingga pembelajaran tersebut dapat ia terima dengan baik dan dapat ia ingat-ingat dalam jangka waktu yang lama. Untuk selanjutnya mengenai evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah evaluasi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam evaluasi dengan menyediakan rubrik siswa dan juga guru. Jadi, tidak hanya guru yang menilai, tapi siswa juga dapat menilai dirinya sendiri, menilai kemampuannya sendiri dalam pembelajaran, apakah sudah mencapai target pembelajaran yang ditentukan atau tidak. Hal ini melatih diri siswa untuk berefleksi terhadap dirinya sendiri. Hal ini kita adopsi dari kurikulum PYD. Terus selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran, menilai semua aspek yaitu kognitif, psikomotorik, dan juga afektif anak. Dengan demikian, kita dapat mengetahui perkembangan anak secara menyeluruh. Hal ini kita adopsi dari kurikulum internasional. Dari penjelasan-penjelasan kami di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum yang ideal yang kami sampaikan itu mengintegrasikan beberapa kurikulum, yaitu ada kurikulum Montessori, kurikulum IPC, kurikulum PYD, dan juga kurikulum nasional. Baik teman-teman, kami rasa penjelasan dari kami, kelompok F, sudah cukup. Kita telah mempresentasikan semua hasil diskusi kami. Kami harap apa yang kami presentasikan ini dapat menjadi ilmu kita bersama, menjadi tambahan pengetahuan kita bersama, dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami, kelompok F. Bila kami